Udah Marcel dulu soalnya. Sini. Apakah sudah kelihatan anak-anak? Belum. Belum? Sudah. Ya. Ke soal bahasa Indonesia dulu ya. Nomor 1. Sudah? Yang ngeprint bisa langsung dikerjakan di lembar yang sudah di-print. Kalau belum, kalian bisa mengerjakan di buku tulis dulu ya. Sambil membaca. Nomor 1. Kita dapat mengetahui informasi tentang perakiraan cuaca melalui informasi dari kantor apa? Ingat nggak? Badan Meteorologi dan Geofisika atau disingkat dengan apa? BMKB ya. B besar, M besar, K besar, G besar. Singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. B besar, M besar, K besar, G besar, atau BMKG. Bisa ya? Ulangi. Dari kantor apa? BMKG. Oke, nomor 2. Saat cuaca panas, kita akan mengeluarkan keringat. Ya, kalau panas keringatan ya. Kalau seperti tadi malam dingin, maka kita tidak mengeluarkan keringat. Kita ketika banyak keluar keringat, kita sebaiknya menggunakan bahan pakaian yang mudah menyerap keringat. Contohnya apa? Pakaian yang mudah menyerap keringat. Apa? Bahan katun atau kalian punya kaos? Bahan kaos, baju-baju kaos punya? Nah, yang dipakai Mas Iqbal itu kan kaos olahraga. Nah, itu kan dibuat untuk memudahkan menyerap keringat. Itu biasanya terbuat dari namanya katun. Katun dari kapas gitu ya. Katun dari bahan katun. Sudah? Ditulis ya, katun. Terus nomor 3. Kalau kita ingin mengetahui, misalkan di Jakarta hari ini apakah terang, apakah panas, apakah mendung, maka itu kemungkinan itu disebut apa, anak-anak? Nih, disebut apa? Sebut kemungkinan cuaca yang terjadi, perkiraan namanya prakiraan cuaca. Jadi, biasanya di berita-berita di ini, ya sekarang adalah prakiraan cuaca. Prakiraan cuaca. Akan diperkirakan Jakarta hujan lebat dalam 3 hari ke depan. Waspada terjadi banjir. Itu namanya prakiraan cuaca. Udah ya, nomor 3 jelas? Perkiraan cuaca atau namanya perakiraan cuaca. 4. Cuaca panas dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Di antaranya, tubuh akan banyak kehilangan cairan daripada yang didapatkan. Hal ini sering disebut apa? Dehidrasi. Iya, pinter. Dehidrasi cairan. Nah, dehidrasi cairan. Maka, kalau kita dalam kondisi biasa, kita dianjurkan minum 2 liter air gitu ya. Tapi ketika udara panas, sebaiknya kita minum lebih dari 2 liter. Kalau 2 liter air itu setara dengan berapa gelas sih anak-anak tahu nggak? Minum berapa gelas? Enggak, 8 gelas. Ada yang sehari minumnya 8 gelas? Tidak. Nah, berarti kurang minumnya. Nah, kalau kemudian cuaca panas, itu bisa terjadi dehidrasi cairan. Maka minum yang banyak. Toh kalau minum yang banyak nanti jadi pipis. Ya, jadi BAK ya. Jadi dibuang. Buang air kecil. Iya, buang air kecil. Jadi, itu justru ketika kita buang air kecil, kita mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh. Kalau ada sisa-sisa obat yang tidak digunakan, itu dibuang lewat urin, lewat pipis tadi ya. Nomor 5.
Ibu selalu berpesan, sebaiknya kita selalu sedia titik-titik sebelum hujan. Jas hujan. Sedia payung. Itu kayak ungkapan ya. Sebaiknya kita selalu sedia payung sebelum hujan. Artinya apa? Sebelum ada kejadian yang buruk menimpa, maka kita harus mencegahnya. Jangan sampai ini. Itu ungkapan itu. Misalkan ketika kita mau naik sepeda supaya nggak jatuh bagaimana? Dilihat remnya, ya. Terus ininya bannya sudah bagus atau cukup angin atau tidak. Itu namanya sedia payung sebelum hujan. Kalau nggak pingin nilai jelek, maka harus berusaha belajar dahulu. Itu namanya sedia payung sebelum hujan. Ya, itu ungkapan ya. Sedia titik-titik sebelum hujan. Titik-titiknya di siapa, Nana? Payung. Payung. Oke, pinter. Nomor 6. Perubahan cuaca akan berpengaruh pada aktivitas kita sehari-hari. Makna yang di garis miring ini, aktivitas pada kalimat tersebut adalah apa? Aktivitas itu apa? Misalkan gini, Rahma beraktivitas sehari-hari. Aktivitas apa? Apa artinya? Kegiatan. Iya, kegiatan. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Sudah, oke. Nomor lanjut 7 ya. Perhatikan teks paragraf berikut. Perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi. Misalkan transportasi udara. Informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam transportasi udara. Pesawat dapat tertunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Informasi yang dapat didapat dari bacaan tersebut adalah yang paling penting yang di sini mana? Coba, informasi itu berarti kalian nggak boleh keluar dari teks ini. Coba, informasinya. Perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi. Iya, pinter. Ini, perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi. Nah, jadi tulis dulu. Ya, jadi, ya, ya. Jadi, kalau kalian mencari informasi harus ada, kalau sudah dibatasi teksnya dikotai seperti ini berarti tidak boleh keluar dari sini ya. Perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi. Oke, lanjut. Nomor 8. Sebagai bintang yang terbesar dan terdekat di bumi, matahari menjadi salah satu sumber energi bagi kehidupan kita. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, matahari menjadi sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi. Salah satu pemanfaatan energi matahari sebagai energi alternatif adalah menjadikan energi matahari sebagai sumber apa ya? Ini kurang ya. Informasi yang dapat didapat dari bacaan tersebut adalah titik-titik. Informasinya apa? Yang paling penting di sini. Coba. Sumber energi alam. Apa? Yang paling penting? Di sini banyak informasi, tapi coba cari informasi. Nanti kalau ada pilihan ABC-nya, berarti kalian harus menyesuaikan yang ada di sini ya. Nih, misalkan matahari sebagai bintang terbesar, ya kan? Bintang itu artinya apa sih? Bintang itu adalah benda yang dapat mengeluarkan cahaya. Iya, maka karena matahari mengeluarkan cahayanya sendiri, maka matahari termasuk bintang. Tetapi matahari adalah bintang yang terbesar. Nah, matahari sebagai bintang terbesar dan menjadi sumber energi bagi kehidupan kita. Ya, tulis ini ya. Sebagai ini dan sumber energi bagi kehidupan kita. Silakan ditulis, Bunda Martunggu. Sebagai Nah, bintang terbesar bisa sebagai sumber energi kehidupan. Sumber energi salah satunya kemudian menjadi sumber energi alternatif. Apa sih energi alternatif? Kemarin kalian sudah belajar. Energi alternatif adalah
Sebagai pengganti apa? Sudah, Bu. Sebagai bintang terbesar. Iya, sebagai bintang terbesar ya. Ya, sekarang udah mau tanya. Di sini ada energi alternatif. Maksudnya apa ya? Kemarin kita sudah belajar. Matahari jadi sumber energi alternatif. Kalau energi alternatif artinya apa, Nana? Bukan Sebagai energi pengganti energi yang mau digantikan energi apa? Energi energi fosil yang bisa habis, maka harus mencari energi alternatif. Yang ke-9, yang menjadi pusat tata surya adalah titik-titik. Siapa surya. Iya, tata surya. Sesudah tata surya itu kan pusatnya matahari. Ada Merkurius, Venus gitu ya. Gitu ya. Bumi, Mars, Jupiter gitu ya, sampai kemudian yang paling luar. Nanti kita pelajari lagi selanjutnya ada di pelajaran kelas 6 biasanya. Nomor 10, dilingkari. Berarti kalian nanti menjawabnya yang A. Ini, lingkari. Kalau belum, berarti kalian menjawabnya yang A, B, C, D-nya A. Pernyataan berikut merupakan pemanfaatan energi matahari. Apakah matahari A bisa untuk mengeringkan pakaian dan ikan? Bisa enggak? Bisa. Nah, berarti A dilingkari. A dilingkari. B, membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang bisa? Bisa, karena dia punya namanya provitamin D. Provitamin D ya. C, berarti A dilingkari, B dilingkari. C, dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Bisa. Jadi dia fotosintesis itu memasak. Jadi dapurnya tumbuhan itu dengan proses fotosintesis dilakukan di daun dengan bantuan cahaya matahari. Namanya hasilnya nanti zat gula dan oksigen. Maka ketika siang hari kalian di bawah pohon karena pohonnya sedang melakukan fotosintesis, maka udaranya menjadi sejuk, ya kan? Karena dia mengeluarkan oksigen. Tetapi kalau malam hari kalian tidak baik berada di bawah pohon karena melakukan proses kebalikannya. Jadi oksigennya diambil, keluarkan CO2. Maka jangan suka nongkrong di bawah pohon ketika malam hari karena dia melakukan proses kebalikan dari fotosintesis. Jadi oksigennya malah berkurang sedikit di bawah pohon kalau malam. Ya, jangan suka nongkrong malam hari. 11. Sinar matahari pada pagi hari bermanfaat untuk kesehatan. Kesehatan apa? Tubuh bagian apa? Terutama bagian tulang. Jadi kalau pagi hari panas jangan kemudian mengeluh karena di situ kita justru sedang mengambil manfaat dari matahari pagi. Yang nggak baik itu kalau matahari siang di atas jam 12 karena sudah berlebihan itu justru tidak baik untuk kulit kita. Tetapi kalau panas pagi itu sangat baik karena dia untuk perkembangan tulang kita. Apalagi kalian yang masa pertumbuhan. Jadi tulangnya bisa menjadi lebih cepat tumbuhnya, cepat tinggi dan lain-lain. 12. Energi gerak angin dapat digunakan untuk memutar turbin atau kincir pada pembangkit listrik tenaga Bayu ya. Ya, pembangkit listrik tenaga Bayu atau disingkat menjadi PL PLTP. Iya, pinter. PLTB. Sudah, anak-anak? Sudah. Kita lanjut di nomor 13. Siap ya? Energi tidak dapat diciptakan maupun dihilangkan. Akan tetapi energi dapat titik-titik menjadi energi yang lain. Pinter sekali diubah. Iya. Sudah ditulis? Sudah? Nah, nomor 14. Bahan bakar yang berasal dari minyak nabati seperti minyak tanaman, jarak, dan kelapa sawit disebut? Minyak tanah. Minyak tanah. Ayo, kemarin apa?
Biogas. Biogas itu dari apa biogas? Dari kotoran hewan. Bio. Ayo kemarin apa? Bioetanol. Bioetanol. Bio apa ayo? Yang kemarin. Coba dilihat di buku. Buku bupenanya dibuka. Jarak dan kelapa sawit disebut bio. Bio apa yo? Biogas dari kotoran ayam. Iya, biogas dari kotoran sapi, kotoran ayam. Ayo. Yuk, dibuka di buku penanya. Buku penanya coba silahkan. Penanya sudah lihat buku? Yang berasal dari minyak nabati seperti minyak jarak dan kelapa sawit disebut Biodiesel. Coba di halaman 150 ketemu enggak? 150. Dibuka. BBM. Bioetanol. Bioetanol. Di halaman 150 ada. Coba dibuka 150. Berasal dari minyak nabati seperti minyak tanaman, jarak dan kelapa sawit disebut Di halaman 150 Bupena paragraf yang terakhir. Baca coba. Biofuel. Ya, biofuel. Tulisannya biofuel. Ya, biofuel ya. Itu adalah minyak minyak nabati itu tumbuhan ya. Artinya seperti pohon jarak, kelapa sawit, itu akan menjadi energi alternatif namanya biofuel. Oke, siap. Nomor 15. Udah ya, nomor 14 sudah ya? Biofuel ya. Tulisannya biofuel. 15. Energi yang dihasilkan benda berikut ini adalah energi apa? Kalau senter menghasilkan energi apa, Nana? Cahaya. Pintar, tulis. Energi cahaya. Lampu sama ya, lampu. Lampu energi cahaya. Radio energi Apa? Radio CC. Menghasilkan apa? Kalau radio menghasilkan apa? Suara. Iya. Ini cahaya suara. Nah, pernah melihat angklung? Pernah. Iya, angklung. Klik gini ya. Digerakkan, maka energi geraknya dari energi kalian menjadi energi apa? Akan terjadi apa? Suara. Itu ada yang punya angklung tuh praktek Mas. Ayo Mas Tata. Nah, Mas Tata gerak-gerakkan. Akan kita kedengaran suaranya. Itu namanya angklung ya, anak-anak tuh. Nah, Mas Tata punya angklung. Nah. Pinter ya, itu namanya praktek langsung itu. Pinter tuh. Nomor 17. Perhatikan alat-alat rumah tangga berikut. Nah, ada A, microwave, B, bola lampu, C, televisi, ini harusnya DE ya, DE alat setrika, mobil mainan, peralatan rumah tangga yang memanfaatkan Alat setrika. menjadi listrik menjadi panas, apa aja? Setrika. Setrika, iya, pintar, dilingkari. Oven. Apa? Listrik. Apa? Listrik. Yang mana? Yang sekarang kita lihat yang A, microwave. Microwave itu apa? Oven. Listrik. Menghasilkan panas enggak? Iya, berarti A dilingkari. Atau ditulis A, microwave. Nah, B, bola lampu. Ini menghasilkan apa, Nana? Yang paling besar, yang paling banyak. Walaupun ada panasnya, cahaya. Yang utama cahaya ya. C, televisi. Apakah menghasilkan panas walaupun ada panasnya, tetapi yang utama televisi adalah energi cahaya atau gambar ya. Terus yang keempat, alat setrika menghasilkan energi panas. Berarti mobil mainan energi gerak. Berarti yang menghasilkan panas adalah yang microwave dan alat setrika. Dilingkari ya.
A dan 4. A dan 4. Itu harusnya Bisa random. ya. A dan 4 kan ini. Peralatan ditunjukkan dengan angka. Angkanya harusnya ini 1, 2, tapi ini salah nih. A berarti microwave dan alat setrika. Jelas ya? Ya. Nomor 18, lingkarilah kegiatan berikut ini yang termasuk pemanfaatan energi alternatif adalah apakah menyemur baju dan ikan sampai kering termasuk energi alternatif? Ya. Bukan, karena ini sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Bukan termasuk energi alternatif. B. Panel surya dapat diaplikasikan di atap rumah. Bisa? Iya. Ya, B dilingkari. B dilingkari. Memanfaatkan energi kayu untuk memutar kincir angin. Energi bayu. Ya, Iya, bisa. pintar. PLTB ya. B dan C. Memanfaatkan kotoran makhluk hidup untuk membuat biogas. Ya. Ya, berarti jawabannya adalah B, C, dan D. Oke. Bisa? Nomor 19. Gambar apakah ini anak-anak? Kincir angin. Kekurangannya dari pemanfaatan energi alternatif di atas adalah Bayu. apa? Energi. Baik, kekurangannya yang ditanyakan, ayo perhatikan pertanyaannya. Kekurangan. Kelebihannya kan dia tidak terbatas, selalu ada, bisa diperbarui, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Misalkan gini, Udamar punya gambaran. Kalau semalam anginnya bertiup bagaimana? Mengeluarkan angin. Angin. Ketika hujan lebat, anginnya bagaimana? Kencang. Ketika di gunung sama di perumahan, anginnya kencangnya sama atau tidak? Tidak. Tidak. Ya, itu menjadi kekurangan. Jadi tiupan angin tidak selalu sama kuat. Jadi kadang mendapatkan energi yang banyak, kadang energinya sedikit. Itu berarti kekurangannya adalah kekuatan angin tidak selalu sama. Ketika pas angin bertiup kencang, energi yang dihasilkan banyak. Tetapi kalau pas anginnya lemah, berarti energi yang dihasilkan sedikit. Paham ya? Itu merupakan kekurangan. Nomor 20. Pasangkan, berarti pasangkan. Kalau kalian belum di print, tulis A, B, C, D. A, B, C. A, tulis briket. Briket dipasangkan dengan yang mana ini ya, Nana? Briket dengan angka? Briket. Ya udah yang gampang dulu, yang mana dulu? Yang kalian menurut kalian gampang. Briket, biofuel, biogas, panel surya. Biofuel dihubungkan dengan mana? Ini dihubungkan dengan surya. Dengan biofuel. Dari minyak nabati. Iya, dengan nabati tadi sudah dihubungkan dengan ini. Oke, sudah? Berarti B dihubungkan dengan 3. Tulis B dihubungkan 3. Ya. Sekarang biogas dihubungkan dengan mana? 4, pinter, karena dari kotoran hewan. Biogas C dihubungkan dengan 4. Ya. Sekarang panel surya dihubungkan dengan surya. 2, Bu. Iya, D dihubungkan dengan 2. Maka A dihubungkan dengan 1. Iya, A1, B3, C4, D2. Paham? Paham. Oke, nomor 21. Kita harus mengusahakan energi alternatif karena apa alasannya? Masih ingat nggak? Karena mengeluarkan angin. mengeluarkan angin. Karena menggantikan apa? Energi apa? Karena energi yang mau bisa habis energi apa namanya? Listrik. Energi apa? Gas. Iya. Energi alternatif kan ini ya, dari bayu, dari air.
Karena itu menggantikan energi fosil. Karena energi fosil yang kita gunakan itu jumlahnya Banyak. Sedikit. terbatas. Karena energi fosil jumlahnya terbatas dan bisa apa? Buat energi listrik. Bisa habis. Maka perlu menggunakan energi alternatif. Karena energi fosil jumlahnya terbatas dan bisa habis. Mas Tata udah ditulis belum? Tulis dulu. Belum. Tulis dulu dong. Duduknya yang bagus. Mas Tata. Ya, sudah. Bahasa Indonesia ada yang mau ditanyakan anak-anak? Bahasa Indonesia ada yang ditanyakan? Enggak. Kita ke jelas ya bahasa Indonesia ya. Kita ke PPKN. Aku beli main apa, Mas? Ya, nomor 1. Saling menghargai perbedaan disebut juga apa? Saling menghargai. Ini siapa yang rebutan susu? Yang rebutan susu itu siapa? Yuk. Saling menghargai perbedaan disebut juga toleransi. Tulis. Ya, toleransi. Hapus. Kakak, tak nonton lagi kan boleh buka. Yuk, lanjut ya. Bentar, ini kok malah Bu Damar apa namanya? Share screen-nya kok. Atasan nonton aja. Bu Damar ini hilang share screen-nya. Sebentar. Tadi karena jawab WA. Ya, lanjut ya. Nomor 1, ulangi. Saling menghargai perbedaan disebut juga toleransi. 2. Sikap bersatu sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa? 2. 3. Bersatu, iya. Bersatu, persis karena ada bersatu maka 3 itu bunyinya gimana 3? Persatuan Indonesia. Iya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ada kata bersatu, ini kata kuncinya bersatu. Jadi kalau sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu biasanya hubungannya dengan ibadah, akhlak yang baik. Kalau yang ada kata bersatu biasanya Persatuan Indonesia. Oke, lanjut nomor 3. Sebutkan dengan suara yang jelas. Nah, simbol sila Pancasila keberapa? Gambar di bawah ini. Ini sila keberapa? 1. Bunyinya apa? Ketuhanan Maha Esa. Oke, pinter. 2. Gambar apakah ini? Pohon beringin. Pohon beringin. Sila keberapa? 3. Bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang ini gambar apa? Rantai. Sila keberapa? 2. Sila ke? 4. Bunyinya gimana? Adilan. Bagi seluruh 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia. Ya. Terus yang ke ini, yang D. Kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Ya. Terus sekarang keempat.
Dalam keberagaman, agar pekerjaan yang berat terasa ringan, kita harus titik-titik. Bekerja sama. Ya, bekerja sama boleh, gotong royong boleh, saling membantu boleh. Oke. Terus nomor 5. Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya dengan ucapan yang apa ya, anak-anak? Sopan. Sopan. Kenapa kita harus sopan? Nah, itu baik. Karena itu baik, supaya tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain. Maka harus dengan ucapan yang sopan dan santun. Ini ada pertanyaan. Ucapan yang sopan, ucapan yang santun. Oke. Nomor 6. Sebutkan dengan suara yang jelas 5 sila dari Pancasila di depan orang tua. Gampang tadi udah ya? 1. Yuk bareng-bareng. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Keadilan sosial dan Dua. 2. Kemanusiaan. Ya, 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 7 ya. Nomor 7 sekarang enggak, silanya aja cuma ada 5. Sekarang nomor 7. Sebutkan daerah dengan peta berikut di ini. Oh, itu di sana. Ini apa ini? Yang ini. Pulau Sumatera. Yang ini. Kalimantan. Ini Jawa. Yang ini yang seperti Rofka, Sulawesi. Ulangi ya, ditulis. Yang pertama kalian tulis di buku kalau belum di print. Yang ini Sumatera. Ini Kalimantan. Yang ini Jawa. Yang ini Sulawesi. Oke. Ada kesulitan? Lanjut, nomor 8. Nomor 8, sebutkan tarian yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tari apakah ini, anak-anak? Bawa apa? Piring. Ya, berarti tari piring. Ya, ini tari yang ini pakaiannya Islami. Ini juga pakaiannya Islami nih. Pakaiannya Islami, orangnya banyak, kompak. Ini tari apa, Nana? Taman. Ya, tarinya sangat indah ya. Sangat kompak, melatih kekompakan. Ini tari apa, Nana? Ini dari Jawa. Kalau modelnya kayak gini, pakai jarit, pakai selendang. Tari apakah ini? Serimpi. Iya. Ini orangnya nggak pakai baju ini. Banyak yang nggak pakai baju, kelilingi. Iya, tari kecak dari mana? Ini orang luar negeri senang banget. Kalau bule, orang luar negeri, orang barat, ini kalau ke Bali senang sekali ngelihat ini. Nah, karena di mata mereka bagus. Nah, jadi Indonesia beragam tarian-tarian. Sekarang dihubungkan. Hubungkan nama suku berikut dengan daerah tempat tinggalnya. Asmat. Asmat di mana? Suku Asmat dari mana? Papua. Dihubungkan. Asmat dihubungkan dengan Papua. Sit gitu. Nih. Nih ya. Nih. Asmat dihubungkan dengan Papua. Terus Batawi dihubungkan dengan? Ya, Bu. Betawi dengan? Bu, VK minta soal, Bu. Jawa. Terus Bima? Nusa Tenggara. Terus Toraja? Sulawesi. Oke. Bentar, Bu. Tulis dulu ya. Catat dulu. Teman-teman kan banyak
Tulis dulu. Asmat, titik 2. Papua. Papua. Betawi. Betawi itu kan di Jakarta ya. Di Jakarta itu ada di Pulau Jawa. Bima ada di Nusa Tenggara. Toraja ada di udah ya. Lamanya. Terus kita lanjut ke Tapi cepat, nggak apa-apa. nah, udah Mar hapus dulu ini. Sudah? Udah. Orange. Nomor 10. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah anak-anak. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika. maknanya Maknanya apa? Pernah mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika? Masa nggak tahu? Di tulisan di gambar Garuda Pancasila itu kan kakinya megang tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa ya, Nana? Berbeda-beda, Tetapi tetap satu. tetapi tetap satu juga. Artinya apa, Nana? Artinya di Indonesia itu kan banyak agama, ada 6 agama, banyak suku, banyak bahasa, banyak adat istiadat. Tetapi walaupun berbeda-beda, mereka adalah satu kesatuan, yaitu di bawah negara Indonesia. Maka disebut Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 10 sudah? Sudah semuanya? Udah. Siapa yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Nomor 11. Pelaksanaan kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Jadi jangan kalian menuntut, aku mau beli ini, tapi nggak mau belajar. Namanya nggak seimbang. Aku mau makan yang enak, tapi nanti nggak mau mencuci piring. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan hak, maka kalian juga harus mau melakukan kewajiban. Maka pelaksanaannya harus dilakukan secara seimbang. Kalau kebanyakan hak, nanti kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu kewajiban kalian apa. Kalau kewajiban yang dilakukan terus, itu berarti kalian terzolimi gitu ya. Nah, misalkan di kelas dikasih ini terus ya. Kalian disuruh kerjain terus ini. Nah, nomor 12. Saat kita hemat energi, kita melaksanakan sila Pancasila keberapa? Hemat energi. Sila keberapa? Keberapa? Keempat itu untuk musyawarah, untuk berembuk, musyawarah, untuk berdiskusi itu keempat. Permusyawaratan perwakilan. 2. Ayo, hemat energi. 1. Satu itu apa? Ada hubungannya dengan ibadah, dengan ketuhanan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita hemat, bisa adil. Orang Jawa dapat apa? Dapat energi. Orang Sulawesi dapat energi. Orang Bali dapat jadi merata. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima ya. Sila kelima. 13. Agar benda-benda di kamarmu selalu terlihat rapi, kewajibanmu setelah menggunakan benda-benda itu adalah titik-titik pada tempatnya. Mengembalikan. Ini ada kata kunci pada tempatnya. Mengembalikan pada tempatnya. Oke, sudah. Lanjut nomor 14.
kita harus memanfaatkan sumber energi secara apa? Bijaksana. Bijaksana, pinter. Secara arif dan bijaksana. Artinya apa? Tidak dihabiskan sekarang, tetapi kita menghemat supaya anak cucu kita juga masih mendapatkannya. Nomor 15, dengan menghabiskan makanan, kita telah mengurangi sampah. Dalam 3R, tindakan tersebut termasuk menghabiskan, reuse, recycle, and reduce. Apa? Tindakan itu termasuk Reduce. 3R. Apa? Apa? 3R singkatan dari apa? Use, recycle. Recycle, mengulang. Apakah ini digunakan kembali? Tidak ya? Apa? 3R itu adalah reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, atau recycle, atau mendaur ulang sampah. 3R. 3R ya. Mengurangi, menggunakan kembali, atau mendaur ulang. Kalau ini menghabiskan makanan. Yang reduce. Tulisannya reduce. Reduce itu dalam kurung kegiatan mengurangi sampah. Kegiatan mengurangi sampah. Sudah? Terakhir matematika ya. Matematika sebentar ya. Matematika sebentar. Yuk. Perhatikan gambar berikut ini. Masih ada 15 menit. Kalau anak-anak ada yang mau Jumatan, 15 menit lagi ya. Perhatikan gambar berikut. Bagian pizza yang sudah dimakan. Yang sudah dimakan berarti yang bolong ini. 1/4. 1/4. Karena dibagi 4 dimakan 1. Maka 1/4. Atau 1/4. 2. Sebuah kue akan dipotong jika setiap potong kue bernilai 1/5. Maka kue tersebut dipotong menjadi titik-titik bagian sama besar. 1/5. Berarti dibagi menjadi berapa? 5 bagian sama besar. Sini 5 ya, sini. Ini diisi 5. 5. Yuk. Yang nomor 3. Nomor 3 ini tandanya. Kalian bisa memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Bagaimana ini? Lebih bawah? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Yang dikalikan mana dulu? Ini kali ini dulu ya. Ini berapa? 2 kali 4. 2 kali 4. 8. Tulis di atasnya. 8 sini. 8. Nah, sekarang ini kali ini. Yang dilihat yang atasnya. Berarti taruh di atasnya sini. 5 kali 3. Berapa? 15. Mulutnya ke arah mana? 15. Nah, yang dimakan 15. Ini tanda ini adalah tanda lebih kecil, ya. Lebih kecil ya. Sudah? Bisa caranya? Caranya tadi ya. Ini dikalikan ini dulu. Bentar, Bu Damar hapus dulu. Kok malah ini? Erasure. Bu Damar hapus dulu. Nah. Ini lebih kecil ya. Tadi lebih kecil ya. Caranya tahu ya tadi ya. Kali 2 sama 2 kali 4 8.
Hapusnya mana, Kak? Nah, nomor 4. Penjumlahan pecahan. Yang dilihat adalah yang di bawah. Penyebutnya 15 sama 15 sudah sama. Kalau seperti itu, atasnya tinggal dijumlah. Berarti jumlahnya berapa ini? 3 per 15 ditambah 9 per 15. Hasilnya berapa? 3 tambah 9 berapa? 12. 12 per 15. Karena yang bawahnya sudah sama. Bawahnya sudah sama, atasnya tinggal dijumlah. 3 tambah 9, 12. 12 per 15. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5. 18 per 20 dikurangi 9 per 20. Bawahnya sudah sama. Bawahnya sudah sama, penyebutnya sudah sama, maka tinggal atasnya dikurangi. 18 kurangi 9. Berapa? 18 kurangi 9. 9. Hasilnya adalah 9 per 20. Oke. Yuk, nomor 6. 3 window. 3 window sama dengan titik-titik tahun. 24 tahun. Dari mana, Nana? 1 window adalah 8 tahun. 8 tahun. Maka 3 dikali 8 sama dengan, tulis caranya di sini. 3 kali 8 sama dengan 24 tahun. Mbak Tifa sudah ditulis? Mbak Tifa sudah ditulis? 5. Ya. Jadi 1 window, kalau ada tanya 1 window itu 8 tahun. Maka kalau ditanyakan 3 window sama dengan 3 kali 8 sama dengan 24 tahun. Nomor 8. Gambar jam. Kalian membaca jam analog. Jam analog. Jam berapakah ini? 11 lebih 15 menit. 15 menit ya. 11 tulisnya 11 titik 15 karena ini 3 maka 3 kali 15 maka 15 menit. 11 titik 15. 15 dari mana? Karena jarum panjang di angka 3. 3 kali 5 adalah 15. Oke, nomor 9. Ibu mulai memasak sayur pukul 8.15. Lama ibu memasak sayur adalah 30 menit. Maka ibu selesai memasak pukul berapa? Berapa? 08.15 ditambah berapa? 30. 30. Ditambah ya. Tambah. Hasilnya berapa? 15 tambah 30. Ya, 45. 8-nya nggak ada ditambah, bahkan maka tetap. Belum ada 60, maka jamnya belum berganti. Oke. Nah, udah ya. Terus nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Hitung keliling dan luasnya. Terakhir kemarin kita sudah ini. Sekarang kita kelilingnya dulu. Keliling sini. Keliling. K. 10. Kelilingnya gimana? Kelilingnya ini berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ditambah yang ini 1, 2, 3. 3 tambah ini 1, 2, 3, 4. Tambah berapa ini? 1, 2, 3. Tambah 3. Maka hasilnya berapa? 3, 4 tambah 3 berapa? 4 tambah 3. 14. 4 tambah 3. 7 tambah 7 ya. 7 tambah 7.
sama dengan 14. Oh, toh 14 satuan petak. Sekarang luasnya. Luas itu panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Panjang itu yang ke sini. Ini namanya panjang. Panjangnya ada berapa tadi? 4. Lebarnya ada berapa? Ini lebar. Ini lebarnya kali 3. Berapa hasilnya? 4 kali 3? 12 satuan petak persegi, ya. Terus seperti itu. Paham enggak? Bunda Mar ulangi sekali lagi ya. Keliling itu kalau keliling dijumlah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3, maka 14. Kalau luas itu panjang kali lebar. Panjangnya 4, lebarnya 3. Maka 4 kali 3, 12. Paham anak-anak? Paham. Belajar ya. Belajar ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Masih ada beberapa menit lagi? Enggak? Kita tadi udah belajar bahasa Indonesia, sudah belajar PPKN, matematika. Tinggal bahasa Jawa dan SBDB. Ya. Kalau nanti misalkan nggak ada Zoom lagi, kalian kesulitan boleh disampaikan, ya. Boleh bertanya ke Bu Damar. Ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Boleh lihat lewat chat, boleh ini. Nanti bisa dijawab bersama-sama. Siap? Ya? Sudah ya? Karena waktunya sudah mendekati Jumatan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.